Tugas presentasi larutan asam dan basa. Nama-nama kelompok 2. Ade Henrik, Ahmad Saifuddin, Angga Maulana, Ferdiansyah, Gibsonder, Handoko, dan Jujun Nurdiansyah. Larutan suspensi koloid. Larutan adalah sistem dispersi yang partikel-partikel zat terdispersi dan partikel medium perdispersinya tidak dapat dibedakan, bahkan jika menggunakan mikroskop ultra. Suspensi adalah sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel terdispersi yang relatif besar dan terbesar merata di dalam medium perdispersinya. Dengan demikian, sistem dispersi tersebut bersifat heterogen. Contohnya adalah air kapur, campuran air, dan pasir. Sedangkan koloid adalah sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel kecil dari suatu zat yang disebut fase terdispersi. Dalam fase lain yang disebut medium perdispersi. Baik fase terdispersi maupun medium perdispersi dapat berbentuk padat, cair, atau gas. Sistem dispersi koloid bersifat heterogen. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Berikut terlampir tabel larutan elektrolit dan non-elektrolit. Asam dan basa. Konsep asam dan basa memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai bidang. Contohnya pada industri kimia. Dalam pembuatan produk kimia, reaksi asam basa sering digunakan untuk menghasilkan bahan-bahan yang diperlukan. Dan untuk contoh industri makanan, pengaturan keasaman dalam makanan dapat mempengaruhi rasa, tekstur, dan daya simpan produk makanan. Untuk kesehatan, sistem keasaman dan kebasahan atau pH dalam tubuh sangat penting untuk menjaga fungsi normal organ dan enzim. Pengertian asam dan basa. Asam adalah zat kimia yang cenderung melepaskan ion hidrogen atau H+ saat dilarutkan dalam air. Sifat khas asam termasuk rasa asam, kemampuan untuk merusak logam, dan memisahkan warna biru dari kertas lakmus menjadi merah. Sedangkan basa di sisi lain adalah zat yang cenderung menghasilkan ion hidroksida atau OH- dalam larutan air. Basa seringkali memiliki rasa pahit, rasa licin saat disentuh, dan dapat mengubah warna kertas lakmus dari merah menjadi biru. Teori Arrhenius asam basa. Arrhenius menyatakan bahwa asam adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ dalam larutan, dan basa adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH- dalam larutan. Sedangkan menurut teori Bronsted-Lowry, asam basa didefinisikan berdasarkan kemampuan donor atau menerima proton ion H+, dan senyawa yang bertindak sebagai asam basa disebut amphoter. Berikut sifat asam. Mempunyai pH di bawah 7, rasa asam, korosif, dapat memerahkan kertas lakmus biru, sedangkan lakmus merah tetap merah. Dapat menetralkan larutan basa, bereaksi dengan basa menghasilkan senyawa garam dan air. Sebagai contoh sifat asam, dapat kita lihat dalam kotak di bawah ini. Sedangkan sifat basa mempunyai pH di atas 7, mempunyai rasa pahit, licin, bersifat kaustik, dapat memberikan lakmus merah, sedangkan lakmus biru tetap biru. Dapat menetralkan larutan asam, bereaksi dengan asam menghasilkan senyawa garam dan air. Sebagai contoh sifat basa, dapat kita lihat dalam kotak di bawah ini. Derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman atau pH power of hydrogen digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Didefinisikan sebagai kologaritma aktivitas ion hidrogen H+ yang terlarut. Berikut dapat kita lihat contoh gambar skala pH. Indikator asam basa. 1. Kertas lakmus merah dan biru. 2. Larutan indikator. 3. Indikator universal. Indikator pH berisi larutan dari beberapa senyawa yang menunjukkan beberapa perubahan warna yang halus pada rentang pH antara 1 sampai dengan 14 untuk menunjukkan keasaman atau kebasahan larutan. Warna-warna yang menandakan pH larutan setelah ditambahkan indikator universal adalah terlampir pada tabel di samping. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami berharap presentasi yang kami berikan bermanfaat dan mudah dipahami. Bila ada kekurangan dan kesalahan, baik dalam penulisan maupun ucapan, harap mohon dimaafkan. Terima kasih.